Namanya Susan. Orang-orang di kantor mengenalnya sebagai sosok yang santai, jarang mengeluh, selalu bilang aman kalau ditanya kabar. Dia tipe orang yang kalau lagi capek tetap bisa ketawa, tetap ngajak nongkrong, tetap datang tepat waktu meski matanya sering kelihatan kurang tidur. Tapi tidak banyak yang tahu. Beberapa tahun terakhir, hidup Susan rasanya seperti rumah yang berkali-kali kena badai. Awalnya cuma masalah kerjaan, proyek gagal, atasan mulai berubah dingin. Teman yang dulu dekat pelan-pelan menjauh karena persaingan. Belum selesai urusan itu, ayahnya sakit. Tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun habis pelan-pelan untuk rumah sakit. Di tengah semua itu, orang yang paling dia percaya malah memilih pergi karena merasa hubungan mereka terlalu berat dijalani. Lucunya, hidup memang begitu. Kadang masalah datang tidak antri. Ada masa di mana Susan bangun pagi cuman karena tubuhnya sudah terbiasa bangun, bukan karena punya semangat hidup. Dia duduk lama di pinggir kasur, menatap lantai sambil mikir, hari ini kuat nggak ya? Tapi setelah beberapa menit, dia tetap mandi, tetap pakai baju kerja, tetap keluar rumah. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena hidup entah bagaimana tetap harus jalan. Di kantor, dia masih bisa bercanda. San, lu nggak pernah sedih apa? Susan cuman ketawa kecil. Sedih mah ada, jawabnya sendiri. Padahal kenyataannya, hampir tiap malam dia tidur dengan kepala penuh suara. Tentang takut gagal lagi, tentang capek jadi kuat terus, tentang pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah benar-benar punya jawaban. Sampai kapan begini? Apa hidup bakal mendingan? Apa semua orang juga pura-pura kuat kayak aku? Tapi makin lama, Susan mulai sadar sesuatu. Manusia ternyata aneh. Hatinya bisa retak berkali-kali, tapi tetap bisa dipakai buat lanjut hidup. Dia mulai terbiasa dengan rasa sakitnya sendiri. Bukan sembuh sepenuhnya, lebih seperti berdamai. Luka-luka itu masih ada, cuma sekarang tidak lagi menguasai seluruh hidupnya. Kadang dia masih tiba-tiba diam saat dengar lagu tertentu di jalan. Kadang masih sesak kalau lewat tempat yang penuh kenangan. Kadang masih nangis diam-diam waktu semua orang sudah tidur. Tapi besok paginya dia tetap bangun lagi, tetap beli kopi sebelum kerja, tetap nanya kabar ibunya, tetap bantu temannya yang lagi kesusahan, tetap ketawa meski tidak selalu bahagia. Disitulah Susan mengerti, mungkin kuat bukan berarti sudah tidak sakit. Mungkin kuat itu ketika seseorang tetap memilih hidup meski ingatannya tentang luka masih lengkap. Orang-orang sering berpikir mereka yang terlihat tenang pasti hidupnya mudah. Padahal ada orang yang diam bukan karena tidak punya cerita, tapi karena terlalu banyak yang sudah dilewati sampai bingung harus mulai bercerita dari mana. Susan juga begitu. Dia tidak merasa dirinya hebat. Dia cuma seseorang yang sudah terlalu sering jatuh sampai akhirnya belajar cara berdiri tanpa banyak suara. Dan ternyata banyak orang seperti itu di sekitar kita. Mas-mas penjual kopi yang tetap ramah meski tiap hari memikirkan cicilan, teman yang selalu jadi pendengar padahal dirinya sendiri hampir tenggelam. Ibu yang bilang nggak apa-apa sambil menyimpan lelah sendirian. Atau seseorang yang kelihatannya kuat di media sosial padahal tiap malam berjuang melawan pikirannya sendiri. Mereka tidak selalu sembuh. Kadang mereka cuma belajar menyesuaikan diri dengan luka yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan proses itu sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berat perjuangan mereka hanya untuk bertahan satu hari lagi. Makanya Susan sekarang lebih hati-hati memperlakukan orang, karena dia sadar kita tidak pernah benar-benar tahu
perang apa yang sedang seseorang hadapi di dalam dirinya. Jadi, kalau ada orang yang terlihat dingin, mungkin dia sedang lelah. Kalau ada orang yang tidak banyak cerita, mungkin hidupnya terlalu penuh untuk dijelaskan. Kalau ada orang yang tetap tersenyum setelah dihancurkan berkali-kali, itu bukan karena lukanya kecil. Itu karena hatinya sudah belajar memeluk rasa sakit tanpa menjadikannya alasan untuk berhenti hidup. Suatu malam, setelah hari panjang yang melelahkan, Susan duduk sendirian di teras rumah sambil minum teh hangat. Udara dingin, jalanan mulai sepi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa sedikit tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena akhirnya dia berhenti memusuhi dirinya sendiri. Dia sadar satu hal sederhana, manusia tidak harus selalu baik-baik saja untuk tetap layak hidup. Dan mungkin menjadi dewasa memang seperti itu. Kita tetap berjalan sambil membawa bagian-bagian diri yang belum sepenuhnya pulih. Kita tetap tertawa di sela lelah, tetap berharap meski pernah kecewa besar, tetap jadi manusia biasa yang kadang rapuh, kadang kuat, kadang hancur, kadang bisa bangkit lagi. Kalau hari ini kamu juga sedang menjalani hidup seperti Susan, nggak apa-apa. Tidak semua luka harus dijelaskan. Tidak semua rasa sakit harus punya nama. Dan tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu. Tapi percayalah, bertahan sampai hari ini saja sudah sesuatu yang besar. Kadang keberanian paling nyata bukan tentang menang, tapi tentang tetap hidup setelah berkali-kali merasa ingin menyerah.